Indonesia nampaknya memang harus waspada dengan manuver China di Natuna Utara. Sebab China pernah menduduki Pulau Natuna sebelum Indonesia merdeka. Faktor historis inilah yang membuat China saat ini menuntut haknya di Natuna Utara dari tangan Indonesia. Peta tersebut baru dipublikasikan luas pada tahun 1993. Indonesia yang tahu langsung menyatakan protes keras. Pada tahun 1993, peta yang diterbitkan oleh China memasukkan Natuna di wilayah tersebut, yang menyebabkan reaksi keras dari Indonesia, yang pernah menuntut klarifikasi dari Beijing. Atau pada tahun 1992, Tiongkok memasukkan Kepulauan Natuna ke dalam zona ekonomi eksklusif Tiongkok, jelasnya. Untuk menegaskan kepemilikan Pulau Natuna, pada 2008 militer Indonesia mengerahkan kekuatan ke sana. Pada Maret tahun 2008, TNI mengerahkan 30.000 tentara. Pekan lalu, mereka mulai di dekat Pulau Batam dan Pulau Natuna di Provinsi Riau, Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat dan Sankata di Provinsi Kalimantan Timur. Di wilayah laut, Angkatan Laut Gabungan Pertama, latihan Angkatan Darat dan Udara dalam hampir 12 tahun diadakan, jelasnya. China sendiri rupanya pernah ingin memerdekakan Natuna dan dimasukkan ke dalam wilayah resmi mereka. Hal itu terjadi pada 1990-an di mana pemimpin generasi kedua China, Deng Xiaoping, mulai merencanakan kemerdekaan Natuna dari Indonesia. Pada awal 1990-an, ada desas-desus yang belum dikonfirmasi di Asia Tenggara. Perwakilan Cina di Kepulauan Natuna memiliki kontak rahasia dengan Deng Xiaoping, seorang tokoh terkemuka di Cina Daratan, jelas media China Sohu.com pada 2020 lalu. Deng mengiyakan kemerdekaan Natuna karena di sana masih ada sebagian kelompok yang ingin pulau itu gabung ke China. Namun ia mau mengurus masalah Hong Kong terlebih dahulu sebelum memerdekakan Natuna. Deng mengatakan bahwa China akan mempertimbangkan Natuna setelah kembalinya Hong Kong pada tahun 1997, jelasnya. Indonesia rupanya mencium rencana ini. Gosip yang belum dikonfirmasi oleh pihak China ini memang menarik perhatian pihak berwenang Indonesia. Tak lama kemudian, sebuah penerbit China melakukan kesalahan kecil pada tahun 1993. Peta China yang diterbitkan saat itu secara tidak sengaja mencantumkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya. Maka pada 1997 pemerintah Indonesia melakukan migrasi besar-besaran pribumi ke Natuna untuk mendongkel kelompok separatis di sana untuk mempertahankan Natuna. Untuk mengurangi keuntungan populasi orang Cina di pulau itu, pemerintah Indonesia telah berimigrasi dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir, dan populasinya telah meningkat menjadi 85.000 jiwa. Orang China yang ingin Natuna merdeka tak lagi ada, katanya. Media China tersebut lantas menyebut jika orang-orang China di Natuna menginginkan kemerdekaan. Namun malah ditindas oleh Indonesia. Menurut laporan masa lalu oleh media Singapura, orang Cina di kepulauan ini selalu ingin mendirikan negara merdeka, tetapi mereka ditindas oleh Indonesia. Sejarah mengatakan bahwa perwakilan orang Cina di pulau itu telah meminta Taiwan untuk campur tangan di masa lalu. Setelah media Singapura melaporkan bahwa Chiang Ching-kuo meninggal dan Li Tenghui berkuasa, orang Cina di pulau itu mengubah harapan mereka, daratan Tiongkok, dan diterima oleh Deng Xiaoping, yang diam-diam berbicara tentang kemerdekaan dan integrasi pulau itu ke Tiongkok. Deng mengatakan bahwa Tiongkok akan mempertimbangkan masalah Kepulauan Natuna setelah kembalinya Hong Kong pada tahun 1997, kata Sohu.com. Tapi gerakan separatis tak tahu diri itu langsung diberangus Indonesia. Pastinya Indonesia berhak menggunakan segala sumber daya yang mereka punya untuk mempertahankan kedaulatannya di Natuna dari ancaman China. Indonesia nampaknya memang harus waspada dengan manuver China di Natuna Utara. Sebab China pernah menduduki Pulau Natuna sebelum Indonesia merdeka. Faktor historis inilah yang membuat China saat ini menuntut haknya di Natuna Utara dari tangan Indonesia. Peta tersebut baru dipublikasikan luas pada tahun 1993. Indonesia yang tahu langsung menyatakan protes keras. Pada tahun 1993, peta yang diterbitkan oleh China memasukkan Natuna di wilayah tersebut, yang menyebabkan reaksi keras dari Indonesia, yang pernah menuntut klarifikasi dari Beijing. Atau pada tahun 1992, Tiongkok memasukkan Kepulauan Natuna ke dalam zona ekonomi eksklusif Tiongkok, jelasnya. Untuk menegaskan kepemilikan Pulau Natuna, pada 2008 militer Indonesia mengerahkan kekuatan ke sana. Pada Maret tahun 2008, TNI mengerahkan 30.000 tentara. Pekan lalu,
Mereka mulai di dekat Pulau Batam dan Pulau Natuna di Provinsi Riau, Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat dan Sankata di Provinsi Kalimantan Timur. Di wilayah laut, Angkatan Laut Gabungan Pertama, latihan Angkatan Darat dan Udara dalam hampir 12 tahun diadakan, jelasnya. China sendiri rupanya pernah ingin memerdekakan Natuna dan dimasukkan ke dalam wilayah resmi mereka. Hal itu terjadi pada 1990-an di mana pemimpin generasi kedua China, Deng Xiaoping, mulai merencanakan kemerdekaan Natuna dari Indonesia. Pada awal 1990-an, ada desas-desus yang belum dikonfirmasi di Asia Tenggara. Perwakilan Cina di Kepulauan Natuna memiliki kontak rahasia dengan Deng Xiaoping, seorang tokoh terkemuka di Cina Daratan, jelas media China Sohu.com pada 2020 lalu. Deng mengiyakan kemerdekaan Natuna karena di sana masih ada sebagian kelompok yang ingin pulau itu gabung ke China. Namun,